Halo teman-teman, aku seorang perempuan mahasiswi semester 3. Aku seorang musisi, juga penulis yang sedang aktif nulis di blog. Aku ini ditakdirkan sebagai orang yang mungkin selalu jadi pembangkang kali ya. Sometimes it's good to break the rules gitu. Terkadang kita boleh untuk ngelawan suatu aturan gitu, tapi kok kayaknya keterusan gitu. Kalau misalnya kita bisa stand out, kenapa kita harus blend in gitu? Bukan berarti kita nggak menerima perbedaan ya, tetapi ya cobalah stand out gitu. Aku ekstrovert banget, suka banget ngobrol sama orang, suka bertukar cerita sama orang. Nah itu yang membuat aku sendiri juga jarang untuk bisa negatif thinking ke orang. Aku selalu positif thinking ke orang gitu. Aku selalu mudah percaya ke orang, selalu mengira orang itu akan memperlakukan aku sebagaimana aku memperlakukan mereka gitu. Aku menganggap orang tuh pasti nggak akan ada niat jahat ke aku karena aku nggak punya sama sekali niat jahat ke mereka gitu. Tetapi hal itu ternyata dipatahkan setelah ada kejadian aku dilecehkan. Jadi aku sempat diajakin keluar sama salah satu kenalan aku yang sebenarnya nggak terlalu dekat, bahkan belum pernah ketemu secara intim, untuk keluar sebenarnya ngopi aja sih, biasa kan ngopi, ngobrol-ngobrol sama di minat yang sama gitu kan di musik. Terus ketika ajakan itu aku terima, ternyata ada nih kan janjian nih jam 8 ya. Terus janjian itu tertunda sampai akhirnya udah malam banget menurutku. Kalau misalnya untuk keluar sama stranger jam segitu, itu jam 10, itu aku udah membatalkan rencana untuk ajakan keluar itu karena udahlah ketemunya lain waktu aja gitu. Dan ternyata dia nggak mau kalau semisal ajakannya ini agenda hari ini ketunda gitu. Jadinya maksa untuk tetap keluar aja gitu. Oh ya udah gitu, ternyata minta ditemani makan aja. Dan benar cuma diajakin makan aja, makan-makan biasa, ngobrol-ngobrol biasa waktu makan itu, karena kita punya interest yang sama. Sampai nggak kerasa waktunya udah jam 1. Dia ngajakin untuk pindah tempat nih, nggak cuma makan doang. Sebenarnya aku udah ada niatan untuk ngajakin ke tempat kopi aja yang 24 jam tuh di salah satu daerah di Jogja. Tapi ternyata ajakan itu udah disaud dulu sama dia langsung ngajakin minum yuk gitu. Sebenarnya kesepakatan yang terjadi di tempat makan itu adalah aku tetap minum tapi bir aja. Sampai akhirnya dia tanya, ini minum di kosmu boleh nggak gitu. Terus aku jawab, karena di kosku emang nggak memperbolehkan untuk minum. Ya aku jawab dong spontan, oh nggak boleh lah gitu. Terus akhirnya nggak ada basa-basi dan tanya secara dua arah, dia langsung putar balik ketika aku tanya, loh kemana? Dan dia jawab ke kosku. Di situ aku benar-benar udah ngerasa, loh kok gini gitu. Sampai di kosnya kita ngobrol-ngobrol biasa, dia ganti celana dan sempat bercanda kayak gini, aku nih masih mending loh ganti celana di kamar mandi. Kalau misalnya aku udah nggak tahu diri, aku pasti ganti celana di depanmu. Dan aku masih belum tahu dia ngobrol itu tuh mengatakan kata-kata itu tuh untuk apa gitu. Aku masih belum tahu sampai sekarang. Terus habis itu udah ngobrol-ngobrol lagi sampai akhirnya minumannya dateng. Ternyata dia nggak beliin aku bir, tapi beliin aku anggur merah. Nggak sesuai sama kesepakatan awal. Kita minum gantian. Dia puterin banyak lagu, dia kenalin banyak lagu ke aku. Sampai suatu ketika ada momen dimana dia bener-bener nyuruh aku buat cerita sedih. Kamu ceritain deh kisah sedih kamu gitu. Aku bilang, loh aku nggak lagi sedih gitu. Karena untuk menghormati, sekali lagi aku seorang people pleaser, aku jadi menjamin mata waktu itu. Aku merem. Kalau lagi sedih kayak gini enaknya lampunya dimatiin sih. Tiba-tiba bilang kayak gitu. Dan bener-bener dia langsung berdiri dan matiin lampu waktu itu. Terus karena botol minumnya udah habis, dipindahlah botol minum itu ke arah yang jauh dari aku. Dia mendekat ke aku dan udah mulai tangannya udah ke bahuku, terus ke pinggangku. Untungnya nggak sampai ranah yang lain ya, karena aku membatasi gitu. Dia nyender ke pundakku, kepalanya disenderin gitu. Mungkin itu adalah cara dia buat ngangkat aku ya, biar aku juga mau gitu. Di situ aku bener-bener sadar, aku nyesel di situ. Kenapa kok aku terima ajakan dari awal? Waktu aku tanya, kenapa kamu ajak aku kesini gitu? Dia jawab, aku cuma butuh teman sebenarnya. Karena aku udah bingung lagi, aku serang dia gantian. Aku bilang, emang kenapa kamu nggak punya teman gitu? Emang temenmu nggak ada ya pas kamu jatuh? Dan dia bener-bener ngelepasin pegangan tangannya yang tadinya tangannya bener-bener pegang erat banget ke tanganku, dilepasin. Aku udah negesin, aku bilang, I don't do sex, aku bilang kayak gitu. Dia abis itu bener-bener yang bilang, kamu tuh nggak cocok loh jadi punya pacar. Kamu tuh cocoknya jadi FWB. Kamu cocoknya jadi one night stand gitu. Dan di situ aku baru sadar, oh ternyata dia di sini tuh berminat untuk ngajak aku jadi one night standnya dia. Ketika dia bilang kayak gitu, aku jujur itu merasa sangat dilecehkan karena aku nggak mengenakan pakaian yang terbuka, aku nggak mengenakan pakaian yang mengundang nafsu cowok. Kok dia bisa bilang bahwa aku cocoknya FWB-an aja? Di situ aku bener-bener kecewa dan pengen marah gitu loh sebenarnya. Tapi aku nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Sampai akhirnya aku terintimidasi mulai jam 3 ya, jam 3 pagi sampai akhirnya tuh berjalan sampai jam 5. So aku memutuskan buat kayaknya aku harus bener-bener kabur deh dari sini gitu. Aku bilang aku udah pamit pulang ke dia. Aku
balik ya, dia bener-bener gak ngebolehin, dia bener-bener harus minta. Dia ngerayu-ngerayunya, dia takut kalau aku pulang sendirian dan lain sebagainya, tapi dia bilang kayak gitu posisi udah bener-bener mabuk ya, udah bener-bener kayak ngantuk banget gitu loh. Dan aku kayak oh dia bener-bener gak sadar nih gitu. Sampai akhirnya aku gak tahu harus pakai cara apa, dan aku akhirnya melontarkan pertanyaan ke dia, ini ada masjid gak deket sini gitu. Dia nunjukin ada nih di belakang bangunan ini gitu. Oh ya udah aku ke masjid dulu. Oh ya udah, dia bener-bener ngelepas aku, kemas barang-barang aku pakai kaos kaki aku. Terus dia tanya, kamu mau pulang gitu? Ya aku bener-bener harus pulang. Terus dia minta tolong, aku minta tolong bantuin dong gitu. Aku kira dia minta dibantuin untuk bangun, dipindahin ke kasur karena kan itu posisi di bawah ya. Nggak gitu cara ngebantuin aku gitu loh. Terus gimana? Aku bilang gitu. Ya temenin aku sampai nanti gitu. Loh nggak bisa, aku bener-bener kayak gitu. Aku pindahin, aku paksain dia buat pindah. Udah aku selimutin dan lain sebagainya. Aku pergi tuh dari situ. Aku turun dari kos dia, aku jalan ke pos terdekat, bener-bener gemeteran banget. Mau nangis juga masih ketahan. Akhirnya aku ngerokok dulu dan aku baru order Gojek pas udah di pos. Dan itu udah lumayan terang kan, 5:30 lah. Akhirnya aku pulang, baru sampai kosan aku bener-bener yang nangis banget. Nangis jadi-jadinya, kecewa sama diri aku sendiri, sampai bener-bener akhirnya takut banget buat ketemu orang. Akhirnya aku semenjak kejadian itu, hari itu takut buat percaya sama orang lagi. Aku jadi nggak bisa approach ke orang, ngomong ke orang tuh nggak berani. Sosial energiku udah bener-bener abis, udah bener hilang gitu. Keinginan untuk ngobrol sama orang, untuk buka topik sama orang nggak berani. Momen dimana aku bener-bener nutup diri sih. Aku pengen bilang ke diri aku bahwa aku harus berani ngelawan gitu. Aku gak boleh diem aja gitu. Aku gak boleh takut sama stigma orang-orang dan society yang selalu bilang bahwa alah lebay cuman digituin doang itu bukan pelecehan. Aku gak boleh takut sama hal itu gitu. Dirimu gak harus ikut sama society yang dibuat gitu. Kalau society gak nganggap ini sebuah pelecehan tapi kamu merasa itu terganggu, walaupun kamu gak pakai pakaian terbuka tapi kamu masih dilecehkan, artinya kamu berhak untuk bilang dan melawan gitu bahwa emang itu pelecehan gitu. Itu gak apa-apa buat bilang bahwa ini hal yang gak biasa buat kamu gitu. Gak usah takut gitu sama standar lingkunganmu, standar umurmu, atau standar apa yang kamu konsumsi gitu. Itu sih yang pengen aku bilang ke diri aku sendiri saat ini dan untuk kedepannya. Itu sih.